anak-anaknya yang baru akan masuk sekolah. Nah, ini sangat menarik sekali. Mungkin Pak Kadin bisa jelaskan KIA itu apa sih dan apa dasar hukumnya sendiri? Baik, terima kasih Bung Aldo. Mungkin untuk menjelaskan ini kami akan menayangkan. Ada gambar tayangan. Gambar tayangan supaya lebih jelas. Ya. Baik, Bung Aldo. Ya. Ini adalah kartu identitas anak. Dasarnya adalah Permendagri nomor 2 tahun 2016. Jadi kartu ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah sebagai tanda bukti identitas anak tersebut. Jadi anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah itu akan kita buatkan kartu identitas anak yang berlaku seperti KTP, ya, yang berlaku seperti jadi KTP. Berfungsi seperti halnya KTP. Seperti halnya KTP. Oke. Lanjut. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembuatan kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini anak. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa tujuan negara itu adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selama ini kita kan baru memberikan perlindungan dalam hal pendataan perlindungan ini kepada masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas. Sedangkan anak-anak belum. Nah, sejak tahun 2016 dengan Permendagri 02 itu, maka anak-anak pun diberikan perlindungan, yaitu diterbitkan kartu identitas anak. Kemudian selanjutnya manfaat. Jadi KIA ini bermanfaat. Ya. Ini ada beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai upaya kita untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak. Bisa juga dipakai sebagai untuk mendaftar sekolah, sebagaimana Bung Aldo sampaikan tadi. Kemudian Bung Aldo juga bisa digunakan untuk membuka tabungan pada bank. Jadi atas nama anak itu sendiri, ya, atas nama anak tersebut. Kemudian untuk memudahkan mendaftar di BPJS. BPJS juga. Ya, BPJS kesehatan. Ya. Kemudian untuk sebagai salah satu syarat melakukan klaim santunan kematian. Nah, sebagaimana Bung Aldo tahu bahwa di Kabupaten Muarajambi kepada masyarakat yang telah mendahului kita itu ada santunan kematian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Muarajambi. Nah, dengan adanya kartu KIA ini, maka ini akan memudahkan dinas sosial untuk melakukan pencocokan data, sehingga pengajuan tersebut akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya untuk pembuatan dokumen imigrasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bung Aldo, kartu KIA ini ada dua macam. Jadi untuk anak usia 0 sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun lebih sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Oh, jadi ada dua ya? Ada dua macam. Di mana bedanya? Bedanya adalah untuk anak-anak usia sampai dengan 5 tahun itu tanpa foto, tidak dilengkapi dengan foto. Sedangkan untuk anak yang 5 tahun lebih sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari itu dilengkapi dengan foto ukuran 2x3. Selanjutnya, nah ini syarat untuk pembuatan kartu identitas anak. Nah, ada 3 yang utama. Yang pertama, anak tersebut harus mempunyai akte kelahiran. Itu yang pertama ya, mutlak harus ya, harus ada ya. Jadi kalau tidak memiliki akte kelahiran ini belum bisa ya. Kalau kita membuat kartu identitas anak sekaligus, kita sedang meminta masyarakat untuk membuat akta kelahiran. Nah, sebetulnya hak anak itu ada di akta kelahiran. Tetapi masalahnya tidak mungkin kita membawa akte kelahiran itu kemana-mana karena bentuknya besar. Nah, dengan adanya KIA, ya, identitas anak itu lebih simpel. Bisa ditaruh dompet, bisa ditaruh tas. Nah, mungkin kita bawa akte. Jadi yang pertama adalah akte kelahiran. Kemudian tentu saja ada kartu keluarga. Kemudian ditambah dengan KTP elektronik kedua orang tua. Itu untuk anak yang berusia 5 tahun ke bawah.
Nah, bagaimana yang untuk usia 5 tahun ke atas, yaitu dilengkapi dengan foto. Nah, foto ini untuk tahun lahir genap itu warnanya biru, sedangkan untuk tahun lahirnya ganjil itu warnanya merah. Jadi berarti ini lebih tekankan dengan sampai keliru ya? Ya, oke. Artinya kalau ada Kia yang ada foto, berarti anak itu usianya 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Intinya di situ kalau soal intinya di situ. Oke. Kemudian ada juga untuk WNA. Nah, WNA ini fokusnya kepada WNA yang mempunyai izin tinggal tetap. Iya. Ya, mempunyai kitab. Iya. Sedangkan untuk yang tinggal sementara atau kitab itu tidak kita buatkan untuk kartu identitas anak. Oke. Kemudian mekanismenya Bung Aldo. Iya. Sangat mudah sekali untuk pembuatan. Nah, ini diawali dari apa nih, Pak? Ya, itu nih. Yang pertama, masyarakat itu mengajukan permohonan. Jadi permohonannya itu dengan dilengkapi yang peserta tadi. Iya. Kemudian petugas kami akan menerima permohonan, melakukan registrasi, kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama akan kami terbitkan kartu identitas anak tersebut. Setelah selesai akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, Bung Aldo, kita punya inovasi, Bung Aldo. Iya, apa itu? Untuk penerbitan Kia ini. Yang pertama, kita telah melakukan kerjasama PKS dengan 2 rumah bersalin. Pertama, rumah bersalin Trijaya, pimpinan Dr. Ingguan yang di Tanjung ini. Yang Tanjung ini di depan Tanjung ya. Kemudian dengan rumah sakit Dr. Denta, rumah bersalin di Denta. di Sengkor ini ya. Islamic Center kan. Nah, di mana itu inovasinya, Aldo? Jadi ketika anak itu lahir, dia akan mendapatkan 3 jenis dokumen kependudukan. 3 in 1. Yang pertama dia mendapatkan akte lahir. Kemudian dia akan mendapatkan Kia. Dan ketiga dia mendapatkan kartu keluarga. Dan semuanya gratis. Jadi langsung include ya? Langsung include. Ini kita bersama dengan rumah bersalin. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita akan tingkatkan lagi jumlah kerjasama ini dengan beberapa rumah bersalin termasuk puskesmas. Jadi ibu-ibu atau bapak pimpinan puskesmas, kami pada saat itu juga menawarkan untuk kerjasama dengan bapak ibu pimpinan puskesmas di dalam Kabupaten Muara ini. Jadi ketika orang tuanya pulang membawa anak atau bayi, dia juga membawa 3 dokumen kependudukan. Ya, sangat menarik ini inovasi dari Dukcapil sendiri ya. Jadi dengan melakukan kerjasama dengan rumah sakit bersalin, jadi ini untuk orang tua lebih praktis juga nih Pak ya. Karena tentu bagi orang tua yang sedang melahirkan keluarganya mungkin banyak pekerjaan sibuk yang lainnya juga kalau harus mengurus dokumen. Nah ini dengan adanya terobosan ini sangat-sangat bagus sekali dan ini tidak sampai di sini akan menjalin kerjasama juga bagi rumah sakit bersalin bagi puskesmas juga ya. Kami akan buka kesempatan juga kepada rumah sakit, kemudian puskesmas membantu, termasuk bidan desa. Jadi ketika tenaga medis kita melakukan bantuan persalinan, kami akan membuat dokumen kependudukan. Kemudian lanjutkan nanti ke tahun depan, kami akan tahun 2021 penyampaian dokumen kependudukan akan kami antarkan langsung pada masyarakat melalui PT Pos. Ya, jadi nanti dokumen-dokumen kependudukan yang dimohonkan oleh masyarakat, termasuk Kia ini, akan kami sampaikan langsung kepada masyarakat dengan jasa PT Pos. Jadi insya Allah tahun 2021 nanti. Jadi masyarakat tidak harus capek lagi untuk ke kantor. Oke. Baik, mungkin ada inovasi lainnya Pak selain itu ya? Itu inovasi yang terkait dengan Kia. Sedangkan yang lain masih banyak sekali ya. Oke, bisa dilanjutkan. Baik. Nah, bagaimana untuk masa berlaku Kia itu sendiri? Karena ini ada masanya tadi kan? Ya. Nah, masa berlakunya ini seperti apa nih Pak? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016 ada 2 jenis Kia terkait masa berlaku. Yang pertama 0 sampai 5 tahun. Jadi sudah usia 5 tahun lebih, maka kartunya harus diganti. Harus ditambahkan foto. Yang kedua tadi yang kedua. Untuk umur 5 tahun
hingga 17 tahun ya. Sampai dengan 17 tahun. Artinya ada 2 yang berlaku sampai 5 tahun, kemudian nanti ketika ya 17. Setelah 17 tahun akan diganti dengan kartu tanda penduduk yang boleh dibilang di sumber hidup ya. Yang sumber hidup. Oke. Nah Pak, dalam hal ini mungkin target penerbitan Kia sendiri Pak, di tahun 2020 ini. Baik, Bung Aldo. Sesuai dengan RPJMN, ya, target penerbitan Kia dari Dirjen Dukcapil itu 20% sampai dengan tahun 2020. Nah, alhamdulillah target tersebut untuk Kabupaten Merenim sudah tercapai. Kita sudah mencetak 40.238 keping kartu identitas anak. Artinya kita sudah mencapai 23,72%. Jadi artinya capaian kita sudah melebihi target nasional. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita tingkatkan lagi karena kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dibantu oleh seluruh kepala sekolah SD dan seluruh kepala sekolah SLTP, baik itu negeri maupun swasta. Nah, sekarang kita sedang kejar target karena masih banyak kiriman dari Bapak Ibu kepala sekolah yang sampai saat ini masih terus kami kerjakan siang dan malam. Ya, insya Allah nanti tahun ini target kita sampai dengan sekitar 30-40%. 30-40% ya. Saat ini baru 20% ya. Baru 23,72%. Baik. Ya mungkin untuk Anda yang ada di rumah atau yang ada di kantor menyimak talk show obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini bersama Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Enim. Tentu meski singkat namun sepertinya sudah sangat jelas. Namun mungkin untuk Anda yang kurang jelas bisa Anda tanyakan lagi terkait tema kita pada pagi hari ini, Ngopi Kia atau mengulas perihal informasi Kia. Baik, mungkin Pak Risman boleh kita lanjut lagi ngopinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas kita lihat tayangan itu adalah tayangan jemput bola kami. Sebagaimana Bung Aldo tanyakan tadi, inovasi apa saja yang kami lakukan. Nah, kami ada beberapa inovasi, Bung Aldo. Yang pertama ada namanya rendang pedas. Ini apa nih artinya rendang pedas ini? Makanan. Jadi lapar bawahnya ya. Jadi rendang pedas. Tapi ingat rendang pedas apa ya? Rekam, datang, penyandang, disabilitas. Seperti dalam tayangan kita, ini saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya. Jadi kita lakukan rekaman langsung ke rumah yang bersangkutan. Jadi ini langsung jemput bola yang mendatangi ya. Langsung kita datangi. Oke. Nah, kemudian ada lagi inovasi kita selanjutnya ya. Kita juga mendatangi langsung ke tempat masyarakat, yaitu dengan inovasi jempolan desa. Oh, jempolan desa. Jempolan desa. Yang artinya ini jemput bola, rekam, cetak di desa. Oke. Nah, ini jempolan desa. Ini kita lihat ini ada di Desa Antalas. Nah, ini yang sudah dilakukan ya. Ya, Kecamatan Rambangniru, saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, ini saudara-saudara jadi kita yang beragama Hindu, mayoritas di sana ya. Mayoritas agama Hindu. Jadi kita tidak membedakan suku agama, ya. Semuanya adalah pelayanan tetap sama. Okay. Jadi semua saudara kita ini kita datangi, kemudian kita rekam, selanjutnya kita cetak di tempat, ya, termasuk kianya, kemudian akte, kemudian kakak. Itu langsung jadi Pak ya? Langsung jadi. Karena lumayan juga Pak ya kalau dari kampung mereka harus ke sini. Makanya ada terobosan seperti ini ya. Oke. Dan masih ada lagi sebetulnya inovasi kami, yaitu terkait dengan masyarakat yang seringkali nomor induk kependudukan itu tidak terbaca. Misalnya ketika pada saat dia ingin membuat rekening di bank atau ingin mendaftar online ya. Kadang-kadang ada pengetahuan bahwa NIK tidak terbaca. Nah, kami ada inovasi yang kami namakan pelandu. Iya, pelandu. Yang artinya? Kalau ingat pelandu ingat? Iya. Jadi artinya tuh pelayanan
pelayanan update data penduduk ya. Nah, jadi ketika masyarakat itu ingin membuka rekening di perbankan, kemudian NIK-nya tidak terbaca, kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perbankan seperti Bank Sumsel Babel, BRI, kemudian BNI, dan ada beberapa bank lain, termasuk dengan BPJS. BPJS juga. BPJS, artinya ketika masyarakat ingin membuat kartu BPJS, NIK-nya tidak terbaca, otomatis nanti petugas BPJS akan menghubungi kami melalui WhatsApp. Oh, langsung ya, Pak? Langsung. Dan kami update dan informasi kami sampaikan kembali kepada petugas BPJS, dan BPJS bisa melayani masyarakat yang sedang membuat kartu BPJS. Termasuk dari imigrasi. Oh, imigrasi juga. Imigrasi sudah tanda tangan MOU dengan kami. Jadi setiap masyarakat yang terkendala ketika membuat paspor itu akan terhubung dengan kami melalui aplikasi yang ada di imigrasi, dan kami akan melakukan update data. Ya. Oke, jadi saat ini untuk masyarakat yang mungkin akan melakukan proses pendaftaran apa seperti halnya mungkin di bank, kemudian tadi imigrasi, kemudian satunya lagi di BPJS ya. Jadi yang mungkin pada saat melakukan registrasi itu nomornya tidak ada, yang mungkin kadang memang benar Pak, di identitas kartunya itu nomornya sudah sulit dibaca. Jadi mereka tidak harus pulang dulu atau tidak jadi langsung petugasnya akan menghubungi langsung ya. Jadi masyarakat duduk manis saja di. Oke, luar biasa ini. Baiklah, untuk Anda sepertinya kita akan langsung saja nih Pak Asman, mungkin bagi yang bergabung bersama kita di obrolan talk show Dukcapil Menyapa Masyarakat yang ingin bertanya, silakan saja, karena di sini kita tadi sudah absen ya, udah banyak sekali saya lihat ini yang mengikuti. Ada berapa nih? 90? Wow, 99. Oke, silakan, mungkin kita silakan untuk Anda, nanti ada operator yang akan ya, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, mungkin bisa melalui chat ya. Pemdes Tanjung Raya. Pemdes Tanjung Raya. Oh, yang pertama ya. Pemdes Tanjung Raya. Oke, silakan. Mungkin bisa di zoom. Iya. Mana nih? Kayak sudah mulai gatal ya Pak Asman untuk bertanya seputar Kia ini. Oke, saya yakin banyak sekali pertanyaannya. Silakan, Pemdes Tanjung Raya. Ya, silakan Pemdes Tanjung Raya. Semenda Daerah Tengah ya, mau bertanya silakan. Mic-nya dibuka, silakan ya. Oke. Belum. Bentar, mungkin nanti di depan dulu. Atau mungkin di kolom chat itu? Nah, di kolom chat ya. Oh, udah ada ya? Ya. Nah, ini saya mau tanya Kia Anak. Ya, Kia Anak saya sendiri ini sudah dari awal program ini diajukan, tapi sampai sekarang belum diterima. Ya. Baik. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Iya. Ini from John. John. Iya. Baik Pak John, terima kasih atas pertanyaannya. Ini koreksi juga untuk kami ya. Terima kasih. Jadi Pak John mengatakan bahwa sejak awal program, artinya 2016 ya. Ada saat awal. Ya. Jadi kita memang perlu perbaikan terus-menerus Pak John. Makanya kami untuk tahun ini itu kerjasama dengan sekolah untuk memastikan bahwa kami bisa memproses Kia itu langsung jadi dan kami sampaikan langsung ke sekolah masing-masing. Jadi Pak John, untuk Pak John ini kami sarankan kiranya dapat menyampaikan kembali berkas langsung kepada kami, atau bisa juga kalau anaknya masih sekolah itu melalui pihak sekolah. Nah, insya Allah akan kami segera cetak kartu identitas anak ya. Terima kasih Pak John. Oke Pak John, bagaimana udah sangat jelas ya. Jadi tadi intinya silakan mungkin bisa dikirimkan lagi berkasnya Pak ya, ke kantor, atau mungkin kalau memang untuk persyaratan sekolah atau diminta sekolah ini bisa langsung ke pihak sekolah, karena
Di sini yang kita ketahui sudah ada kerjasama langsung Pak ya, Dukcapil dengan pihak sekolah. Makanya di sini kita yang menonton ada juga yang pesertanya ini ada kepala sekolah maupun pihak guru dari tenaga pengajar itu sendiri. Oke, terima kasih Pak John. Silakan untuk yang lainnya. Jawaban dari Pak John tadi. Oh ya benar. Oh, Pak John sudah mengajukannya dulu melalui kelurahan. Ya, Pak John. Ya, mungkin baru ya. Ya, dulu ya. Ya, mungkin tadi sudah sampaikan mungkin ada mungkin kekeliruan kami atau tertinggal di berkas kami mungkin atau memang belum sampai ke kami. Saran saya Pak John sebenarnya Pak John berkenan untuk menyampaikan kembali permohonan atau persyaratan. Jadi ada menyampaikan fotokopi KK, fotokopi akte, kemudian fotokopi KTP elektronik untuk orang tua. Jadi insya Allah secepatnya akan kami cetak kembali Pak John. Oke, mungkin seperti itu Pak Joni ya. Silakan nanti bisa datang langsung ke Dukcapil dengan membawa syarat yang baru atau mungkin melalui pihak sekolah. Baik, yang lainnya mungkin kita PMD Warna Dwipa. Mana nih? Pemdes. Ini zoom dulu. Ya, selamat siang. Ya, siang. Silakan Pak, langsung saja. Ya, perkenalan Pak, nama saya Karunia Ilahi nih Pak dari Pemdes Desa Suwarna Dwipa, Kecamatan Semendudara Tengah, Kabupaten Muara Enim nih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, ngopi Kia. Di sini banyak sehubungan kartu Kia ini adalah yang masih baru-baru nih, banyak bertanya dengan kami, bagaimana kalau kolektif itu? Untuk pembuatan Kia-nya kolektif dari masyarakat desa ke pemerintah desa, apa bisa demikian? Dan juga itu sudah kami sampaikan, namun kemarin dari kami bertanya langsung ke pihak ke pihak Dukcapil itu cuman bisa 3 per orang. Apakah bisa kolektif atau tidak? Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih Bapak. Salam untuk semua yang ada di sana. Nah, mungkin bisa langsung jawabnya. Bisa tidak ya untuk secara kolektif nih Pak Kadin? Ya, terima kasih. Dari Suwarna Dwipa, Pak Sedes. Jadi memang kita mengharapkan untuk pelayanan Dukcapil di Kabupaten Muara Enim yang utamanya kita melalui kerjasama. Kedua, itu online. Yang ketiga, yang bersangkutan. Kemudian baru yang kolektif. Nah, kita sudah melakukan kerjasama dengan Dikbud dalam rangka program yang keempat ini, yang kolektif. Ya. Nah, sekarang ini masih banyak yang belum dapat kami selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kedepannya Pak Sedes, kita akan programkan untuk melalui desa. Melalui desa kolektif. Karena kalau kita tampung sekarang ini, yang melalui sekolah belum selesai. Jadi ini kita akan selesaikan dulu untuk sekolah. Kemudian akan kolektif melalui desa. Karena masyarakat yang di sekolah itu sebetulnya miliknya desa sama kelurahan sebetulnya kan, sama. Nah, kemudian untuk yang disebutkan yang maksimal 3 itu yang online. Jadi yang online permohonan pembuatan dokumen kependudukan selain KIA dan KTP itu bisa online. Nah, kenapa kami batasi itu untuk masyarakat 3 artinya dia bisa menyampaikan 3 orang dalam satu nomor layanan HP itu untuk menghindari yang pertama jangan sampai ada terjadi katakanlah calo. Jadi kami inginkan tuh yang bersangkutan betul-betul yang mengajukan permohonan dengan nomor HP yang bersangkutan. Ya, tapi kalau perangkat desa kami memahami karena perangkat desa akan membantu masyarakat. Nah, yang kedua, kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu terbiasa mengajukan permohonan layanan pembuatan dokumen kependudukan itu yang bersangkutan. Dengan menggunakan nomor layanan yang telah kami berikan.
itu mengedukasi masyarakat. Itu alasannya. Oke, jadi seperti itu alasannya. Jadi untuk saat ini memang Dukcapil masih melakukan pendataan dengan pihak sekolah. Namun setelah ini selesai, ini akan bisa dilanjutkan secara kolektif di desa-desa. Ya? Oke. Nah, masalah pembatasan 3 secara lain tadi itu tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya untuk menghindari adanya calo, Pak ya, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham Pak ya? Oke, baik. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Selanjutnya silakan. Pak Sismawan dari SD Saperius. Pak Sismawan dari SD Saperius Immanuel Tanjung ini mau bicara langsung, boleh? Silakan operator. Oke, Pak Sismawan ya. Semangat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Wah. Silakan, Pak. Nggak asing nih wajahnya. Saya Pak Sismawan dari SD Saperius Tanjung ini, Pak. Beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan usulan KIA secara kolektif di Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Enim. Ada 150 siswa. Saya kaget, Pak, terus terang aja, Pak. Kenapa saya kaget? Karena dalam waktu 1 minggu itu sudah beres, Pak. Sangat puas. Kami sangat puas. Tanggapan orang tua juga sangat bagus. Ya, ini luar biasa. Ide dari Dinas Dukcapil bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, itu saya katakan ide yang brilian. Kemudian ketika tadi Bapak tampilkan, di situ di mana Dinas Dukcapil jemput bola melayani saudara-saudara kita yang difabel. Bukan saya katakan brilian lagi, Pak. Brilian Intan Permata, Pak. Ini luar biasa sekali. Saya bisa kasih bintang 5 untuk Dinas Dukcapil, Pak. Mulai dari pintu depan sampai belakang, luar biasa. Terima kasih Bapak dari Kepala Dinas, Kabid, Kasih, dan staf dari Dukcapil. Ada satu pertanyaan saya, Pak. Ketika kemarin kami mengumpulkan berkas dari siswa, terutama yang berupa akte kelahiran, itu kami menemukan ada beberapa, 1 atau 2 ya, di akte kelahiran itu di pojok kanan atas, ada yang pakai nomor dan ada yang tidak. Nah, ini mohon petunjuk atau mohon informasi, Pak. Jadi di akte kelahiran siswa anak itu ada yang ada nomornya, ada yang tidak ada nomornya, Pak. Di pojok kanan atas itu. Itu saja. Sekali lagi untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Enim bintang 5. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sismawan. SD Saperius Immanuel Tanjung Enim, semangat pagi luar biasa nih. Nah, ini pagi Pak. Semangat pagi. Belum, ya pagi-pagi. Acara belum selesai sudah mendapatkan apresiasi nih. Dukcapil Muara Enim di bawah kepemimpinan Pak Risman Effendi. Terima kasih Pak Sismawan. Ada satu pertanyaan Pak, yang bisa dijelaskan tadi. Baik. Baik Pak Sismawan, terima kasih atas apresiasinya. Ini adalah kebanggaan bagi rekan-rekan kami dari sekretaris sampai dengan seluruh operator yang ada di Dukcapil. Terima kasih. Pak Sismawan, terkait dengan pertanyaannya masalah akte yang ada nomor di sudut kanan atas. Jadi untuk diketahui Pak Sismawan, akte kita ini ada akte yang produk lama dengan menggunakan kertas security. Jadi ada warna situ. Nah, kemudian ada juga produk yang menggunakan kertas HPS 80 gram. Tanda tangannya adalah tanda tangan barcode, artinya tidak ada tanda tangan basah. Nah, kemungkinan yang Pak Sismawan tanyakan itu adalah untuk akte yang produk lama. Jadi ada nomor serinya. Nah, sedangkan untuk yang sekarang ini itu menggunakan HPS 80 gram. Tanda tangannya tidak lagi tanda tangan basah. Mungkin itu Pak Sismawan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Sismawan. Gimana puas Pak Sismawan? Oke, luar biasa. Ya, jadi memang ada produk kakak yang dulu yang mungkin lama, yang masih ya. Oke, baik. Ya, silakan yang lainnya. SMP 4 nih Pak. SD 4 Lubay ya. Ya, ini ya, kita bacakan ya. Selamat pagi semuanya. Saya operator sekolah dari SMP Negeri 4 Lubay Ulu. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Kenapa untuk apa itu?
foto. Oh, persyaratan ya? Nah, fotonya dibedakan. Oke, persyaratan fotonya ini harus dibedakan warnanya sesuai dengan tahun lahir anak tersebut. Dan kenapa tidak disamakan saja? Karena sedikit kesulitan untuk mengkoordinirnya dan memerlukan waktu yang lama, Pak. Nah, mungkin apa ini alasannya, pertimbangannya seperti apa? Kita dengarkan sama-sama. Silakan Pak. Dari SD SMP 4 Terima kasih untuk operator SNPN 4 jadi memang untuk foto itu ada dua warna seperti layaknya KTP. Jadi untuk tanggal lahir genap itu warnanya biru, kemudian untuk tahun lahirnya ganjil itu warnanya merah. Ini untuk memudahkan kita membedakan tahun lahir yang bersangkutan. Jadi itu hanya untuk memudahkan ya antara ganjil dengan tahun ya. Oke. Jadi dan ini sudah kesepakatan nasional. Jadi kalau kita tidak mengatur itu, maka kabupaten lain akan bingung nanti melihatnya. Ya, bahkan kita akan dipertanyakan kenapa ini tahun genap katanya merah tidak sendiri ya. Kabupaten lain. Nah, itu yang Iya. jadi kita ikut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke. Mungkin begitu tanggapan kami. Terima kasih. Jadi intinya ini sudah aturan dari pusat loh Pak ya. Jadi pemerintah Kabupaten Muara atau Dukcapil Muara tidak bisa untuk merubahnya, nanti malah lain sendiri. Oke, jadi seperti itu untuk membedakan antara kelahiran ganjil dan genap ya. Oke, baik, silakan yang lainnya. Kita lihat mungkin dari pemerintah kelurahan, desa, yang lainnya silakan. Tadi ada dari sekolah. Anda bisa melalui chat atau mungkin secara langsung. SD 2 Sungai Rotan. Oke, selamat pagi. Ya. SD 2, silakan. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya operator dari SDN 2 Sungai Rotan Pak. Ya, silakan. Ini ada sebagian siswa saya yang belum mempunyai akte. Nah, cara bikin akte itu gimana ya Pak? Apakah diantar langsung atau pihak online? Dan yang kedua, ini ada siswa saya, kakak dan aktenya dari Palembang. Bisa tidak kalau mau bikin akte, mau bikin KIA Muara Enim? Ya, ini. Udah itu aja Pak. Oke, baik. Langsung saja nih Pak Kadin, ini yang pertama nih masalah akte, nggak apa-apa walaupun ini bahasanya kiat tapi ada sedikit keterkaitan juga. Baik, terima kasih untuk SDN 2 Sunrotan. Ada siswa yang belum punya akte, artinya dia belum bisa bikin KIA, ya pasti itu. Iya. Nah, untuk membuat akte, yang pertama kita butuh fotokopi surat nikah orang tua yang bersangkutan. Kedua, fotokopi kartu keluarga. Ya. Ketiga, fotokopi KTP orang tua yang bersangkutan. Nah, kalau untuk pelayanan online itu bisa disampaikan ke nomor layanan kami, bisa dicatat ya. 0821 822 63 618 0821 8226 3618 ya, atau ke nomor satunya 0813 7 3 kali 3 0549 ya. Jadi nanti silakan berkas tadi difoto, bisa dalam foto biasa melalui HP atau di PDF kan. Kemudian sampaikan ke nomor layanan kami untuk pembuatan akte. Setelah selesai nanti akan kami sampaikan dokumennya dalam bentuk PDF, ke nomor pemohon. Ya, jadi kalau di sini pemohonnya adalah operator SDN 2 Sunrotan, kami akan sampaikan ke nomor Bapak. Nanti Bapak akan cetak Ya, Pak. di sekolah berkas PDF tadi menjadi akte dengan menggunakan HPS 80 gram. Saya? Ya. Ya. Oke, bisa dipahami Pak?
Itu yang pertama. Bisa Pak, ini bisa. Yang kedua tadi Pak, yang kalau kakak Palembang, kakak sama akte Palembang luar daerah, Nah, tapi kami mohon bisa tidak begini ya. bikin Kia. Oke. Kia di sini yang warna ini maksudnya ya. Oke. Nah, untuk pembuatan Kia yang alamatnya bukan alamat Kabupaten Muarnim, memang tidak bisa kami terbitkan. Jadi pembuatan Kia Kabupaten Muarnim itu adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Muarnim, dibuktikan dengan KTP KK beralamat di Kabupaten Muarnim. Demikian, Pak. ya Pak, tapi mereka berdomisili di sini Pak. Ya, baik. Jadi kalaupun memang ingin membuat kartu identitas anak di Kabupaten Muarnim, yang bersangkutan mengajukan dulu pindah dari kabupaten lain itu ke Kabupaten Muarnim. Karena azas pembuatan dokumen pendudukan itu adalah menggunakan azas domisili, di mana yang bersangkutan berdomisili. Dibuktikan dengan alamat yang tertera di KTP dan KK. Nah, demikian Pak ya. Oke, bagaimana Pak? Ya Pak, ngerti. Oke. Oke, terima kasih. Ngerti Pak. Ya, terima kasih. Ya, oke baik. Jadi silakan diurus dulu Bu dari Palembang ya kalau mau nikah. Ini pentingnya dokumentasi dari masing-masing ya. Oke. Baik, silakan yang lainnya. Anda bisa bertanya, manfaatkan. Oke, dari mana nih? Pemdes Pulau Panggung. Pemerintah Desa Pulau Panggung. Semendor Darat Laut ya? SDL ya kalau tidak salah. Oke, silakan ingin melalui pesan chat atau Pulau Panggung langsung ya. Pulau Panggung mana nih? SDL. Betul. SDL ya. Semendor Darat Laut ya. Ya, Pak Sahlan ya. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, dari Kasih Kesra Desa Pulau Panggung Semendor Darat Laut, Pak Sahlan SAP. Oke, apa nih pertanyaannya? SIP ya. Pak Sahlan. Belum dibuka. Oke, bentar. Ini baik. Ya. Ya. Nah, ini Pak Taman sudah belum. Ada Pak Sahlan? Pak Sahlan boleh secara langsung Pak? Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan. Saya bertanya Pak. Agak kecil ini. Dari Panggung, Kesra Pulau Panggung, nama saya Sahlan. Aduh, ya. Tidak usah pakai mic. Jadi, Pak, mungkin tidak usah pakai mic Pak. Dilepas saja mic-nya. Mic-nya, oke ya. Silakan. Ya, langsung dekat ini, dekat laptop. Oke. bagaimana kalau semisalnya anak ini tadi tidak mempunyai akte kelahiran Pak? Karena salah satu syarat membuat akte kelahiran harus ada surat nikah. Nah, bagaimana kalau bapak ibu anak ini tadi nikah di bawah tangan? Kan otomatis surat nikahnya nggak ada. Jadi nggak bisa buat akte dan otomatis juga tidak bisa membuat kia, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, ini Pak, mungkin ini bukan hanya di SDL ini, mungkin juga mewakili di wilayah-wilayah lainnya yang ditemukan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sahlan. Pertanyaannya bagus sekali dan ini nyata di kehidupan kita ya, memang ada yang peristiwa seperti ini. Jadi Pak Sahlan, memang untuk membuat akte kelahiran itu harus ada surat nikah, ya. Itu buktikan dengan surat nikah. Tetapi ada satu solusi untuk masyarakat kita atau warga kita yang telah melakukan pernikahan tapi tidak tercatat. Bisa jadi kawin bawah tangan ya, agak susah bawah tangan kan. Nah, itu ada belangko yang harus diisi. Ya, ada belangko ya? Ada. Okay. SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak perkawinan atau perceraian. Nah, itu dibuat, ditandatangani oleh pasangan suami istri, kemudian saksi 2 orang. Oke. Di atas materai. Ya. Jadi saksi yang betul-betul menyaksikan pernikahan tersebut.
Jadi kembali lagi seperti proses akad nikah ya. Ya. Nah, itu untuk mencatatkan pernikahan itu di kartu keluarga. Tapi di kartu keluarga akan dibuat nikah belum tercatat. Belum tercatat keterangannya ya. Keterangan. Oke. Tapi yang bersangkutan, anak yang bersangkutan sudah bisa membuat akte ya. kelahiran. Sudah masuk. Gimana Pak? Bisa dipahami? Pemdes Pulau Panggung? Udah paham? Sinyalnya ini. Ya. Diulang Pak, gangguan sinyalnya jelek di sini Pak. Saya bisa lebih jelas lagi Pak. Oke. Boleh Pak dijelasin Ya. Jadi solusinya masalah, ya, solusinya masalah bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah, maka pengajuan pembuatan akte kelahiran anak menyertakan surat pertanggungjawaban mutlak telah melangsungkan perkawinan. Belangkonya ada di Dukcapil, belangkonya, atau bisa di download di Capil Muara Enim, ya ada, ya nanti download surat pertanggungjawaban mutlak, ya perkawinan. Nah nanti yang tanda tangan di sana adalah yang pertama pasangan suami istri, kemudian dua orang saksi di atas materai 6.000. Itu untuk menyatakan bahwa pasangan suami istri tersebut memang betul-betul melakukan pernikahan, tetapi belum dicatatkan di kantor urusan agama. Ya. Nah, di aktenya nanti itu kami sudah bisa memasukkan nama ayah ibu yang bersangkutan dengan ada catatan perasa perkawinan belum tercatat. Artinya di aktenya nanti disebutkan anak dari pasangan suami siapa, istri siapa, tetapi ada catatan di situ bahwa perkawinan belum tercatat. Jadi dia bisa membuat akte kelahiran. Oke. Paham Pak ya? Ya. Iya. Satu lagi Pak, kalau semisal KTP-nya masih dalam proses, itu bisa minta keterangan dari desa nggak Pak kira-kira? Bisa diulang? Bisa diulang lagi? KTP-nya masih proses dalam KTP. Kalau KTP-nya masih dalam proses di Dukcapil, KTP orang tuanya masih di Dukcapil, itu bisa minta keterangan dari desa nggak kira-kira? Ya. Untuk proses KTP kita tidak lagi mengeluarkan surat keterangan suket, tidak lagi. Cukup desa atau operator kecamatan mengeluarkan surat bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman, ada tanda bukti perekaman. Nah, sedangkan untuk pemerintah desa itu bisa mengeluarkan surat domisili, keterangan domisili yang bersangkutan. Ya, jadi bisa ditambahkan sana bahwa sedang melakukan proses pembuatan KTP elektronik. Tapi berlakunya bukan sebagai KTP, hanya menjelaskan yang bersangkutan tinggal di desa yang benar di desa yang bersangkutan. Oke Pak Pemdes, udah paham ya? Ya, terima kasih Pak Salah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, silakan yang lainnya. Wah, sangat banyak sekali antusias dari masyarakat Kabupaten Muara Enim ini Pak untuk mengikuti Dukcapil menyapa masyarakat ya. Tentu dengan pagi hari ini masih dengan tema Ngupi Kia. Kita lanjut lagi. Oh, ini ada juga nih. Ya, pesan chat dari SMP 5 Muara Enim. Nah, tadi narasumber menyatakan bahwa pendaftaran secara online dibatasi 3 orang. Ya. Lalu bagaimana kalau satu keluarga memiliki 4 orang anggota yang terdiri dari ayah dan ibu dan 2 orang anak saja? Terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih untuk SMP 5 Muara Enim. Ya. Tadi kami batasi 3 orang itu yang dia bukan satu keluarga. Kalau satu keluarga bisa dibuktikan dengan kartu keluarga, silakan. Karena kan terlihat di satu keluarga, laki cukup satu saja nomor yang digunakan untuk menyampaikan berkas permohonan. Kan akan kelihatan di kartu keluarga. Iya. Ya, artian dalam satu kakak mungkin jumlah anggota yang banyak itu tidak dihitung, hanya
satu saja tetap, namun yang secara lain tadi kalau mungkin kakak yang berbeda dari 3 orang yang berbeda. Jadi maksudnya seperti itu Pak. Bisa dipahami Pak ya? Kakak yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi nih. Ya, ada lagi pesan chat yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak, izin bertanya dari pemerintah desa Guci. Kenapa pada saat membuat KK baru, KK tersebut belum update? Nah, ini seperti apa nih Kak? Oh ya. Jadi untuk desa Guci, ya, ketika kita membuat KK baru, Ya. itu KK-nya tidak update. Tidak update. Nah, sebetulnya bukan KK-nya tidak update, tapi bisa jadi penambahan anggota keluarga ya, di KK tersebut NIK-nya belum update. NIK-nya belum update. Makanya kami bukan layanan update data. Ya, jadi bisa melalui online. Jadi ada nomor update data kami, ya, seperti di belakang kami ini ada untuk update data. Di sini ya bisa lihat. Oke. Jadi silakan. Nah, di belakang kami ini ada punya masalah dengan NIK Anda, tidak bisa mendaftar BPJS, tidak bisa mendaftar rekening bank, tidak bisa mendaftar kuliah, ada nomor update-nya, ya. Ini 0821 8226 3612. Jadi silakan menghubungi nomor layanan update data kami di nomor 0821 8226 3612. Oke, cukup paham ya. Ini memang banyak terjadi juga nih Pak Kadin ya, masalah update data saat mereka melakukan ini ternyata ini tidak bisa. Sama halnya saat waktu berlangsungnya sensus penduduk. Nah, itu memang ada yang terpaksa istrinya menambahkan suaminya malah ada. Jadi seperti itu. Jadi silakan bisa di-update datanya di nomor yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan yang lainnya dari PMD Aur ya, Pemerintah Desa Aur. Oke, diawali dengan Assalamualaikum, izin bertanya Pak, dari PMD Desa Aur, saya ingin bertanya masalah tentang pernikahan orang yang berpisah 2 tahun, tapi tidak mempunyai surat cerai. Nah ini Pak, lagi problem ini Pak. Ya, terima kasih untuk Pemerintah Desa Aur ya. Ya, oke. Ya, ini memang nyata dari Pak Bunado ya di lapangan. Sudah sering juga disebutkan dan kepada kasus yang telah sampai di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi pada intinya tugas kependudukan dan pencatatan sipil yang pertama itu menerima pendaftaran penduduk. Kedua, melakukan pencatatan peristiwa penting. Salah satu peristiwa penting itu adalah perkawinan dan perceraian. Yang kami catat adalah bukti-bukti yang otentik. Oke. Ya, kalau dia melakukan perkawinan, tentu kami perlu bukti bahwa dia telah melakukan perkawinan. Ya, kalau orang Muslim dari kantor urusan agama Islam. Kalau non Muslim dari gereja atau dari pendeta yang bersangkutan. Nah, kalaupun untuk perceraian, kami juga bukti surat perceraian, akta perceraian. Nah, kalau bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada kami tidak bisa melakukan pencatatan tidak bisa kami lakukan. Tidak bisa dikeluarkan juga ya? Tidak bisa, ya. Nah, kecuali ada beberapa kasus seperti tadi, dia menikah sah menurut agama, tapi belum tercatat, maka ada surat pertanggungjawaban mutlak, sehingga kami bisa mencatatkan di kartu. Nah, terkait dengan kasus ini tadi, yang bersangkutan telah melakukan perceraian sudah lama, tetapi tidak mempunyai bukti perceraian, maka secara hukum yang bersangkutan masih tercatat sebagai statusnya perkawinan tetap ya. Nah, perceraian juga kami juga membutuhkan kalau perceraian itu diputuskan oleh pengadilan agama, kami perlu juga untuk mendapatkan akta perceraian dari pengadilan itu sendiri. Oke. Ya, jadi mungkin sudah sangat jelas ya tadi. Oke, silakan. SMP Negeri 1 Lembak. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, dari SMP Negeri 1 Lembak. Syarat untuk membuat KIA adalah KTP orang tua. Bagaimana untuk anak yang tinggal dengan saudara orang tua atau kakeknya?
Sedangkan orang tuanya tinggal di luar Kabupaten Muara Enim, apakah bisa diusulkan untuk membuat KIA melalui sekolah? Nah, Oke. Terima kasih untuk SMP 1 Lembak. Iya. Ya. Jadi ini adalah contoh KIA. Di contoh KIA. Di KIA ini ada data orang tua. Ya, ada data orang tua. Bisa tadi kita zoom dulu nih operator. Oke, bisa disimak. Ya. Dilihat ya, ini dia contoh KIA-nya yang sudah terbit. Ya, ini. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Ini kan ada nama kepala keluarga Pak Sunardi di sini ya. Iya. Kemudian ada akta kelahiran. Nah, ya. Nah, di sini ini menandakan bahwa kita membutuhkan data orang tua yang bersangkutan. Jadi walaupun dia tinggal dengan saudara yang lain, Iya. maka kita butuh kakak orang tua yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga masih tetap, Pak ya. Tetap. Oke. Ya. Dan akte kelahiran. Kalau di sini dicantumkan di KIA ini. Ya. Jadi artinya untuk Kabupaten Muara Enim, ya, itu kita hanya bisa menerbitkan KIA untuk warga yang berdomisili atau ber-KTP Kabupaten Muara Enim. Jadi begitu Bung Aldo. Iya. Jadi harus tetap warga tersebut masuk dalam kependudukan kabupaten di wilayah Kabupaten Muara Enim, Pak ya. Dan melampirkan kakak, KTP, orang tua yang bersangkutan. Walaupun dia tinggal dengan keluarganya yang lain, yang seperti yang disebutkan dengan kakek atau saudaranya. Baik, sudah sangat jelas. Silakan untuk yang lainnya. Ini kita tunggu-tunggu juga nih. Akhirnya bertanya dari Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Ini kami mau bertanya bagaimana cara mengurus kartu identitas anak yang hilang nih Pak. Yang kedua, bagaimana perpanjangan KIA menjadi KTP elektronik. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih nih Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Saya 6 tahun di Kelurahan Pasar Tanjung Enim Pak. Waduh, ya. Jadi untuk penggantian kartu identitas anak yang hilang, itu akan kita proses di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ya. Jadi cukup membawa mungkin salah satu dokumen kependudukan, bisa KTP orang tuanya, bisa kakak orang tua, karena datanya sudah ada di database kami, sudah terekam. Ya. Jadi hanya kami butuh NIK yang bersangkutan. Ya. NIK itu ada di kakak atau kita lihat di KTP orang tua, nanti kita lihat di kakaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana merubah KIA tersebut menjadi KTP elektronik. Ya. Jadi Bung Aldo, ya. KIA itu memang fungsinya hampir sama dengan KTP, tapi ada beda. Kalau KIA itu belum melakukan rekaman sidik jari, iris mata, kemudian tanda tangan, belum. Nah, untuk berubahnya menjadi KTP elektronik, maka yang bersangkutan harus melakukan yang pertama rekaman, ya, rekaman biometrik namanya, ada rekaman iris mata, kemudian sidik jari, kemudian tanda tangan. Nah, itu harus dilakukan rekaman, bisa melalui kecamatan, bisa juga langsung ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, tapi di masa pandemi ini kami sarankan itu melalui kecamatan masing-masing. Ya. Itu ketika anak tersebut berusia 17 tahun. Jadi begitu prosesnya. Oke. Sudah paham ya Pak Lurah Pasar Tanjung ini Pak Najib. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau tadi hilang silakan mungkin bisa nanti dilakukan pencetakan baru lagi Pak ya. Karena datanya sudah ada, sudah terregistrasi di Dukcapil Kabupaten Muara Enim. Oke. Kita lanjut lagi dari SMP 4 Muara Enim. Nah, ini apakah siswa yang terlambat mengumpulkan berkas masih bisa diusulkan lagi? Ya, baik, SMP 4 Muara Enim. Ya. Jadi pada prinsipnya kami akan melakukan pencetakan kartu identitas anak sesuai dengan permintaan pemohon. Jadi kalau memang ada yang belum terlambat atau tertinggal, silakan untuk disampaikan kembali kepada kami. Ya, nanti kami akan lakukan pencetakan kartu identitas anak. Oke, jadi silakan disampaikan saja ya untuk yang
Belum terlambat sebetulnya Pak. Belum. Oke, jadi silakan Pak ya. Oke, lanjut lagi SMP 3 Rambang Dangku. Nik orang tua bermasalah, sudah 2 kali diurus tetapi tidak berubah sampai sekarang. Bermasalahkah bila akan membuat kia anak nih Pak? Iya. Ada problem juga nih Pak. Ya. Nik orang tua bermasalah sudah 2 tahun diurus tapi tidak berubah juga sampai sekarang ini. Nah ini bagaimana untuk bermasalahkan nanti untuk saat proses pembuatan kia anak? Ya, jadi untuk SMP 3 Rambang Dangku, yang pertama yang harus kita clearkan, kita tuntaskan adalah nik orang tua. Nik orang tuanya berarti. Bisa jadi nik itu double, niknya double, atau niknya satu tapi orangnya double. Nah ini memang bisa terjadi karena pada saat tahun-tahun 2016, 17, 18 itu terjadi masalah. Jadi pada saat itu mungkin terjadi karena banyak waktu itu bisa jadi salah pada saat rekaman. Nah solusinya adalah yang pertama kita harus menentukan dulu nik orang tua ini yang tunggal. Harus ada penunggalan nik dulu. Oh, penunggalan nik dulu ya yang dilakukan. Nah itu kami siap membantu. Jadi yang bersangkutan, orang tua yang bersangkutan silakan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami akan melakukan konsolidasi dengan Dukcapil Pusat untuk penunggalan nik ini. Setelah itu akan kami terbitkan KK sesuai dengan nik yang sudah dipegang. Kemudian cetak KTP. Selanjutnya baru kita akan melakukan percetakan kartu identitas anak. Oke, jadi tidak ada yang tanpa solusi rupanya ya. Bisa semua terjawab ini. Namun itu tadi tinggal harus tetap melakukan komunikasi. Mungkin penyebabnya di mana? Silakan bisa ditanyakan. Mungkin bisa ke pemerintahan desa, kecamatan ya, atau mungkin langsung ke kantor Dukcapil. Oke, silakan bagi yang lainnya. Untuk yang ingin bertanya bisa melalui pesan chat atau secara langsung. Ya, ini dari pemerintah desa Tebing Abang. Ini Tebing Abang Sumendo ya? Iya ya. Oke, Assalamualaikum Pak, izin Pak ingin bertanya, apakah pembuatan kartu kia 1 nomor bisa untuk 40 pemohon atau lebih? Iya. Terima kasih. Nomor nanti yang mungkin masuk Pak ya? Iya, kenapa? Oke, silakan Pak. Ini maksudnya ini Bung Adum, ini untuk permohonan pembuatan dokumen kependudukan yang online ya. Ya, ini dilaksanakan selain untuk KIA dan KTP. Oke. Artinya kalau untuk KIA dan KTP itu tidak bisa online. Tidak bisa online. Ya, karena barangnya kan dicetak. Dicetak dengan menggunakan mesinnya akan dicapil. Oke. Kalau KK kemudian akte, surat pindah itu bisa kami kirimkan melalui PDF. Oke. Artinya yang dijelaskan tadi sama bisa cetak dimanapun. Oke. Kalau KTP dan KIA kan bentuknya kartu yang ada di sini barangnya itu. Nah, jadi untuk pencetakan KIA itu tetap di Dukcapil. Tapi untuk selanjutnya kita sudah minta Pak Camat di 22 kecamatan ya, minimal tahun 2021 insya Allah sudah bisa mencetak KIA di kecamatan masing-masing. Wah, ini akan bisa lebih memudahkan lagi ya. Tahun berapa? 2021 Pak ya? 2021 semuanya sudah bisa mencetak KIA di kecamatan. Di kantor camat ya. Iya, jadi tidak harus repot lagi. Baik, cukup jelas. Selanjutnya, luar biasa nih Pak, banyak yang ingin bertanya ini. Ya, Assalamualaikum Pak, ini dari pemerintah desa Suban Baru. Mau bertanya bagaimana cara mengajukan surat pindah ke luar kabupaten, apa saja syaratnya? Terima kasih. Nah, ini masalah surat pindah ya Pak. Ya. Agak-agak sedikit nggak apa-apa. Ya, jelas saja. Untuk pengajuan surat pindah, ya. Jadi ada beberapa belangko yang harus diisi. Ya. Itu bisa minta di kantor camat, ya. Atau mungkin kalau ada di desa. Nah, di belangko itu disebutkan alasan pindah, tujuannya kemana, alamat yang lengkap. Kemudian nanti belangko tersebut beserta dengan serta lain disampaikan ke kami. Disampaikan kami dilengkapi dengan KTP asli dan KK yang asli. Setelah kami proses nanti ya, pindah juga bisa melalui online, bisa online ya. Tapi kami minta KK asli dan KTP asli disampaikan. Nanti bisa dicetak oleh yang bersangkutan dalam dokumen PDF.
Kemudian setelah dikeluarkan surat pindah itu yang bersangkutan melapor kepada Pak Tujuan. Mungkin tidak terlalu lama untuk pembuatan surat pindah. Yang penting tujuannya jelas, alamat jelas. Oke, jadi seperti itu. Mungkin kalau untuk jelasnya kita lain waktu tema yang lebih fokus lagi ya. Oke. Ya. Setelah ini ada SD berapa nih? SD Negeri 30 Muara Enim. Oke. Silakan Anda bisa melalui pesan chat atau secara langsung. Ya, dan tentu Anda masih mendengarkan, masih bersama kami di Dukcapil menyapa masyarakat dengan tema Ngopi Kia atau mengulas perihal informasi kartu identitas anak langsung dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, yang juga bersama narasumber kita, kepala dinasnya secara langsung yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini ada Kecamatan Tanjung Agung. Kecamatan Tanjung Agung. Oke, pemerintah Kecamatan Tanjung Agung, izin bertanya nih Pak, apakah pembuatan akte kelahiran anak gratis? Tis. Ya. Apakah tetap menggunakan biaya? Nah, ini langsung akan ditegaskan oleh Pak Kadinya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan K3S ya. Kecamatan Tanjung Agung. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dalam lingkup Kabupaten Muara Enim ya, bahwa seluruh pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dipungut biaya, termasuk pembuatan KIA. Karena semuanya sudah dibebankan kepada APBN dan APBD. APBN dan APBD ya. Ya. Jadi semuanya adalah gratis. Jadi kalaupun ada yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu adalah tidak benar. Ya. Termasuk juga kawan-kawan di kecamatan, rekan-rekan di desa, untuk dipahami bahwa tidak ada pungutan sama sekali untuk pengurusan dan pembuatan seluruh dokumen kependudukan. Semuanya gratis. Gratis ya. Oke, jadi untuk pemerintah Kecamatan Tanjung Agung tadi sudah dijelaskan bahwa semua pembuatan administrasi yang bersifat kaitannya dengan Dukcapil itu sama sekali tidak ada pungutan biaya ataupun ini dilakukan secara gratis karena memang semuanya sudah ditanggung oleh APBN dan APBD Pak ya. Oke, jadi kalau mungkin masih ada ditemukan itu adalah oknum ya. Oke, kita tidak membahas soal itu. Baik, lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum. SD 30 siap bertanya, siap. Pak. Silakan Pak, SD 30. Iya. Ucapan terima kasih dari wali murid SD 30 Muara Enim yang tak terhingga kami sampaikan karena dengan adanya pembuatan KIA secara kolektif ini sangat membantu masyarakat tidak harus pontang-panting ke Muara Enim. Itu yang pertama. Namun setelah kami bagikan itu ada beberapa anak mengalami kesalahan itu Pak. Yang pertama kesalahan gambar karena memang kembar. Yang kedua kesalahan gambar karena kakak beradik itu tertukar itu Pak. Solusinya untuk memperbaikinya bagaimana nih Pak? Baik, itu aja Pak ya. Pak itu aja ya. Oke, SD Negeri 30 Muara Enim ini. Baik, silakan SD Negeri 30 gambar foto itu. Tapi bisa jadi kembarnya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Ya, kalau laki-laki perempuan tapi salah sekali itu. Ya, jadi untuk perbaikan silakan untuk disampaikan kembali pada kami. Jadi sampaikan kepada kami buat catatan di situ, lalu surat pengantar kepala sekolah. Salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Tukernya di mana? Itu dijelaskan. Nanti segera akan kami perbaiki. Perbaiki ya. Insya Allah tidak. Butuh persyaratan ulang nggak Pak? Ya. Butuh persyaratan ulang? Boleh. Syaratan sampai kembali. Cukup ini saja. Cukup keterangan ya Pak ya? Cukup foto saja. Nanti juga akan foto sama Kia asli dikembalikan. Oh ya, cukup foto dengan keterangan dari kami ya Pak ya? Ya, Kia aslinya dikembalikan lagi Pak ya? Iya. Ya, Kia aslinya dikembalikan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam SD Negeri 30 Muara Enim. Ini manusiawi Pak. Oke, baik silakan yang lainnya.
PMD Pemerintah Desa Simpang Tanjung. Ya, Simpang Tanjung. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana jika KIA yang sudah diterima oleh anak, namun ada kesalahan data yang diterbitkan oleh Dukcapil? Nah, ini apakah bisa dikembalikan dengan persyaratan? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, baik. Sama seperti tadi. Jadi kalau memang ada kesalahan, silakan dibawa ke dokumen pendukung yang benar. Iya. Artinya mungkin ada kesalahan di kami mungkin ya. Makanya kami minta fotokopi dokumen KK, kemudian akte dan fotokopi KTP orang tua. Nanti kita akan perbaiki. Jadi itu nanti akan diperbaiki, bisa loh Pak ya. Oke, langsung saja ke Dukcapil dengan membawa persyaratan yang asli dikembalikan. Ya, tapi yang asli yang sudah terlanjur cetak itu dikembalikan lagi, nanti akan diperbaiki, ditukar dengan yang baru. Oke, baik, udah paham ya. Selanjutnya. Iya. Ini dari mana nih? Tidak tahu dari mana. Ya, tidak menuliskan alamat, langsung saja. Untuk yang merasa bertanya, kami berharap satu desa, satu nomor yang bisa sebagai operator yang terdaftar di Dukcapil, supaya layanan online bisa berjalan lancar. Nah, ini satu nomor yang bisa sebagai itu. Kami berharap satu desa, satu nomor yang bisa sebagai operator. Ya, jadi kita lihat dulu kan maksud dan tujuan kita meminta bahwa satu nomor itu untuk melayani 3 orang. Kita ingin mengedukasi masyarakat itu terbiasa menggunakan layanan online. Jadi tidak tergantung kepada aparat kecamatan maupun aparat desa. Karena tugas-tugas aparat desa dan kecamatan sibuk, banyak tugas-tugas lain yang dapat dikerjakan oleh kawan-kawan kita di desa maupun di kecamatan. Makanya kita mencoba mengedukasi masyarakat, membiasakan untuk melakukan pengurusan online melalui yang bersangkutan Secara langsung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada maksudnya. Karena ini data perseorangan, data pribadi seseorang itu menurut undang-undang, ya, undang-undang kependudukan, undang-undang 23 maupun 24, itu merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak boleh disebarluaskan. Sifatnya rahasia. Nah, makanya kami minta itu yang bersangkutan, ya, bersangkutan yang mengajukan permohonan pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian beberapa berkas yang lain. Ya. Karena data pribadi itu sebetulnya adalah rahasia yang bersangkutan. Ini maksudnya seperti itu ya. Jadi untuk lebih melindungi dari data perseorangan, karena itu menjadi aplikasi ataupun pribadi ya, untuk tidak diketahui oleh orang banyak berapa ya. Oke, baik, tentunya sudah hampir 1 jam. Oke, ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi lah ya sebelum kita akhiri. Ya, dari mana nih, Lubang Plas ya? Oke, pemerintah desa Lubang Plas, apa pertanyaannya? Silakan Pak, langsung. Pak, mendekat ke laptop. Mikrofonnya. Saya mau bertanya. Pak, nggak usah pakai mic Pak, langsung mendekat ke. Ya, mendekat aja, biar lebih bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari pemerintah desa Lubang Plas, izin bertanya Pak. Kan pelayanan dari Dukcapil ini kan sudah sangat bagus sekali, dan saya sangat mengapresiasi dari Dukcapil Muara Enim yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.
Dan yang ingin saya tanyakan Pak, nanya tuh. Kalau misalkan kayak gini Pak, kan mungkin terkendala jaringan Pak. Kalau misalkan dari segi pengiriman Pak, apakah dari mungkin tidak dikejar waktu ataupun deadline-nya? Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah diberikan toleransi waktu Pak? Kalau misalkan dari pengumpulan PDF tadi kan yang Bapak katakan tadi kan, nah itu apakah diberi toleransi waktu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jaringan, apakah ada toleransi waktunya untuk layanannya ini? Layanan, online ya? Layanan yang kerja. Oh iya. Jadi pelayanan kita kan ada dua macam ya, yang pertama online, kedua manual. Kalau untuk online memang masalahnya adalah jaringan. Jadi kendala kita adalah jaringan. Kalau jaringannya bagus, pelayanan kita cepat. Nah, kemudian yang manual, pelayanan kita adalah tatap muka kepada pemohon, kepada masyarakat. Dan ada inovasi kita untuk tahun 2021, kita memadukan antara pelayanan online dengan tatap muka. Nah, online-nya bagaimana? Pemohon dapat melakukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan melalui online. Penyampaiannya kami akan melibatkan jasa pengiriman, yaitu PT Pos. Tatap mukanya bukan dengan kami, tapi tatap muka sudah disebutkan di awal ya. PT Pos. Ya. Jadi misalnya penggantian KTP yang rusak misalnya, karena datanya sudah ada di database kami, bisa kami cetak KTP yang rusak tersebut ya. Tentu masyarakat akan menyampaikan KTP bentuknya rusak atau hilang ya. Kami sampaikan melalui PT Pos, nanti PT Pos akan menghubungi masyarakat sesuai dengan alamat yang diberikan. Itu ya, untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti jaringan yang kurang bagus. Yang gitu. Kandes, logo, amplas. Ya, terima kasih. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bisa secara manual, bisa langsung secara tatap muka ya, dengan prosedur yang ada. Baik, mungkin ini terakhir ya. Terakhir, jadi mohon maaf untuk yang mungkin ada yang belum sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari apa di OPS, operator sekolah ya. Oke, operator sekolah SMP Negeri 1 Muara Pelida. Izin bertanya Pak, bagaimana membuat KIA kalau anak tersebut yatim piatu, tidak ada akta kelahiran dan surat nikah orang tua, dan apa akibatnya jika anak tidak membuat KIA? Oke, baik, terima kasih operator SMP 1 Muara Pelida. Ya, ini pertanyaannya agak susah juga ya. Karena jawabannya akan panjang ini. Panjang gitu ya. Jawabannya. Jadi bagaimana kita membuat kartu identitas anak apabila anak tersebut yatim piatu, artinya tidak punya ayah dan tidak punya ibu, tapi dulunya pasti punya. Kemudian tidak akta kelahiran dan surat nikah orang tua. Ya. Nah, semua anak itu harus mempunyai akta kelahiran. Wajib ya? Wajib. Karena dia harus punya NIK. Membuat nomor induk kependudukan harus ada akte kelahiran. Jadi ada beberapa macam akte kelahiran. Yang pertama, orang tuanya jelas, ada surat nikah, ada ayah, ada ibu. Kemudian orang tuanya jelas, tapi tidak punya surat nikah. Kemudian orang tuanya tidak jelas, tapi dia ada. Nah, ya, dia ada. Nah, untuk beberapa kasus, ya, kita bisa menggunakan surat pertanggungjawaban mutlak, surat pertanggungjawaban, surat keterangan pertanggungjawaban mutlak, yaitu yang menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan antara orang tua anak tersebut dengan yang saksi dua tadi. Dan kemudian diperlukan juga keterangan yang lain sehingga anak tersebut bisa kita buatkan akta kelahiran. Ada belangko yang harus diisi, ya, ada formnya, ya, yaitu permohonan untuk pembuatan kelahiran dan surat keterangan lahir. Dan anak tersebut bisa dari bidan atau dari rumah sakit. Ya. Nah,
Kemudian kita proses dulu akte kelahiran anak tersebut. Ya, kita proses, dan kita tadi membutuhkan surat, kalau memang tidak mempunyai surat nikah, itu surat keterangan tentang mutlak tadi, SPTDM. Nah, kemudian kita buat kartu keluarganya. Setelah itu baru kita proses kartu identitas anak yang bersangkutan dengan melengkapi beberapa syarat yang telah kami sebutkan. Jadi agak panjang prosesnya. Baik, sudah sangat jelas, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Operator masih ada? Masih ada? Mungkin kalau masih ada waktu. Iya. Ya, antusiasnya luar biasa ternyata Pak. PKK, belum bagian PKK. Oh, belum kebagian ya? Oke, boleh. PKK Kecamatan Hujan Mas, mohon izin kami dari PKK Kecamatan Hujan Mas ingin menyarankan agar kiranya pihak di Dukcapil untuk terus mensosialisasikan ke desa agar pentingnya kartu KIA ini, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Pak. Apa sebetulnya manfaatnya dengan adanya kartu KIA itu sendiri. Jadi ini mungkin sedikit masukan lagi dari PKK Kecamatan, ini masalah sosialisasinya Pak, supaya masyarakat di pedesaan, di pelosok lebih paham lagi bahwa berarti KIA-nya ada kegunaannya yang memang sangat perlu sekali untuk saat ini. Ya, terima kasih banyak ini untuk PKK Kecamatan Hujan Mas. Ya. PKK Hujan Mas ini aktif ini, ya, sudah membantu kami juga dalam mensosialisasikan beberapa acara kami. Ya, termasuk yang hari ini. Ya, terima kasih untuk PKK Kecamatan Hujan Mas. Jadi sarannya kami terima, dan setiap bulan kami akan melakukan kegiatan seperti ini. Jadi DMM, Dukcapil menyapa masyarakat, itu dengan tema-tema yang berbeda-beda. Nah, kami juga melakukan untuk PKK baik itu Hujan Mas maupun kecamatan lain itu dapat juga membantu kami mensosialisasikan hal dokumen kependudukan dan manfaatnya. Nah, kalau KIA ini manfaatnya tadi sudah kita sebutkan. Salah satunya adalah memberikan identitas kepada anak-anak. Ya. Kalau dulu ini kan identitas anak itu hanya ada di akte saja. Nah, anak kan tidak mungkin membawa kemana-mana akte. Jadi cukup dia membawa kartu identitas anak. Itu salah satu bentuk guna daripada kartu identitas anak. Terima kasih untuk PKK Kecamatan Hujan Mas. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu-ibu PKK Hujan Mas ya. Masih ada lagi kita? Oke. Ya, assalamualaikum. Mau tanya nih, kenapa dari mana nih? Pemerintah desa Silingan. Oh, Silingan ya. Mau tanya kenapa NIK beda dengan tanggal lahir? Ini terjadi pada NIK ganda. Nah, ini terjadi pada NIK ganda nih Pak. Ya. Mohon penjelasannya. Oke, Mas Arni. Baik, terima kasih untuk PND Desa Silingan. Beberapa kasus memang kita temui nomor induk kependudukan itu berbeda dengan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi untuk ketahui bahwa NIK itu dulu ketika pembuatan NIK itu memang ada beberapa elemen, ada 2 digit itu elemen untuk nomor provinsi, kemudian 2 digit kabupaten, kemudian tahun, bulan, dan tanggal, kemudian nomor urut. Itu untuk pertama kali pembuatan nomor induk kependudukan. Nah, selang berapa waktu mungkin terjadi perubahan tanggal bulan lahir. Mungkin salah pada saat memberikan data kepada kami, atau terjadi human error atau kesalahan pada manusia. Nah, itu bisa diperbaiki, tetapi NIK-nya tidak bisa dirubah. Jadi perbaikan tanggal, bulan, tahun dan itu bisa ya, tapi NIK-nya itu sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, bagaimana tadi terkait dengan NIK-nya yang double? Ganda. Nah, itu akan kita lakukan penunggalan nomor induk kependudukan. Tentu kami akan melakukan konsolidasi ke Dukcapil pusat. Artinya yang bersangkutan silakan datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa dokumen yang terkait dia.
akan kami lakukan perbaikan. Perbaikannya. Itu. Jadi itu tetap bisa Pak ya? Tetap bisa. Ada solusi. Ada solusi ya. Baik. Bagaimana? Masih ada lagi? Ya, mohon izin Pak dari Pemdes Desa Cinta Kasih. Pada saat ini Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing khususnya hanya memiliki data buku induk pendudukan tahun 2018. Nah, oleh karena itu untuk update data pendudukan mohon kiranya buku induk penduduk atau BIP tahun 2019 per 2020. Baik, terima kasih Ini untuk Pemdes Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing. Ya. Jadi memang dulu ada yang disebut dengan BIP, buku induk penduduk, yang memuat data penduduk satu desa atau satu kelurahan dulu. Nah, dengan berlakunya undang-undang pendudukan yang baru ini, maka itu tidak terbit lagi. Oke. Jadi, karena data pendudukan itu sudah ada di database Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Karena udah online Pak ya. Sudah sampai. Ya. Tapi silakan desa yang masih memiliki BIP tersebut untuk diadakan ya untuk dipelihara di desa atau kelurahan masing-masing. Dan itu sifatnya sebetulnya adalah untuk dijaga karena itu ada data personal masyarakat kita yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi silakan saja, tapi itu hanya untuk di desa masing-masing ya. Tapi tidak untuk secara office. Oke. Baik. Ya. Masih ada lagi dari mana nih? Oh, habis ya? Iya, ini sebetulnya masih sangat banyak nih Pak Adin, tapi itu tadi kita dibatasi dengan waktu. Mudah-mudahan kita akan kembali dengan perjumpaan di episode mendatang dalam ucapan menyapa masyarakat. Baik, ini mungkin sebagai closing statement Pak. Ya. Dari rangkuman Desari dan juga ada karakter di bawahnya terkait dari apa yang telah disampaikan dan juga secara hal-hal umumnya program yang ada di Dukcapil Kabupaten Muara. Silakan. Baik, terima kasih Bung Aldo. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rekan-rekan Dukcapil, perlu kami sampaikan bahwa Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil itu senantiasa melakukan beberapa terobosan dan inovasi-inovasi dalam rangka kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan. Kami akan berusaha melakukan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat sekuat kemampuan kami dan tenaga yang ada kami. Dan kami juga mohon dukungan kepada Bapak Ibu masyarakat pada saat melakukan pengurusan dokumen, memberikan data-data yang valid, data-data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kemudian himbauan kami juga kepada seluruh perangkat desa, kelurahan, juga rekan-rekan camat, kita mulai untuk melakukan penertiban penomoran alamat terkait dengan nomor rumah, RT, RW, kemudian dusun, dan desa. Jadi kita coba ini saatnya untuk kita melakukan penata ulang, memorisasi rumah, sehingga nanti pada saat pemuatan dokumen kependudukan terkait alamat itu sudah lengkap. Artinya ada alamat jalan, kemudian bila perlu lor atau gang, nomor rumah, kemudian RT-nya, RW-nya, kalau di desa dusunnya, dusun berapa. Sehingga nanti pada saat kita melakukan inovasi penyampaian berkas kependudukan langsung ke masyarakat, alamat yang dituju itu tepat dan tidak salah, tidak terabal lagi, Pak. Tidak terabal lagi, jadi betul-betul sampai ke tempat tujuan. Nah, ini akan sangat mendukung sekali untuk kami melakukan program kerjasama dengan BP Pos dalam rangka penyampaian dokumen kependudukan langsung ke rumah masyarakat. Nah, kemudian kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk kiranya memberikan masukan-masukan kepada kami, saran kritik yang membangun sehingga kami dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin demikian, Bung Aldo. Ya, baik. Terima kasih Pak Adin, tentunya sudah menjabarkan, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
para peserta yang mengikuti dalam Dukcapil Menyapa Masyarakat dengan tema Ngopi Cia hari ini Selasa 17 November 2020. Tentu mohon maaf untuk yang mungkin belum sempat ya. Insya Allah kita akan kembali berjumpa bulan depan Pak ya. Ya, dengan tema yang berbeda pula. Namun tentunya sekali lagi kita mengajak dan jangan Anda lewatkan setiap program Dukcapil Menyapa Masyarakat karena ini sangat penting sekali, sangat berguna sekali untuk kita semua menambah wawasan kita terkait berbagai hal yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Baik, terima kasih Pak Adit. Mudah-mudahan program dan terobosan ini akan terus berjalan dan juga apresiasi yang didapatkan dari masyarakat Kabupaten Muara Enim. Karena saat ini memang sudah banyak sekali perubahan-perubahan dan apa yang dirasakan masyarakat tadi bahwa saat ini Dukcapil Kabupaten Muara Enim benar-benar ini sudah sangat memuaskan, namun tentu tetap dengan terobosan dan juga kekurangan-kekurangan yang kedepannya akan tetap diperbaiki Pak ya. Baik, terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda sekali lagi yang menonton yang melalui YouTube Dukcapil ya dan juga melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Buat saya Aldo, untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh ya, kita foto sebentar. Ya, tetap setia ya, tetap setia, kita foto dulu. Ya. Oke, tetap setia, kita foto dulu, silakan. Hidup ke foto dan hidup ke video kan. Suruh minta hidupkan video. Ya, videonya dihidupkan lagi Pak. Bapak Ibu, videonya dinyalakan lagi, dihidupkan lagi. Ya. Kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama. Oke, untuk kenang-kenangan kita pada episode kali ini, ya semuanya dihidupkan lagi. Oke. Ya, kita foto dulu, jangan dulu keluar. Ya, silakan operator. Oke. Belum. Oke, sebentar. Masih? Oke. Saya? Sudah tercover semua ya? Baik, oke, terima kasih semuanya. Oke, baik, kita langsung akhiri kebersamaan kita. Akhir kata, saya Aldo sebagai moderator. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.